Shalom, berjuah kita kerina. Gua beri tandu, ibas hari nyepi endak. Sehat-sehat kerina ri. Oke, bas kesempatan eda te kunahkan ka bimbingan catatan tambahan untuk PJJ entai bas minggu enda 22 se 22 Maret 2020. Jadi bahar renunganna MK buat ibas Yesaya 45 ayat 22 se 25 janah temana dahilah Tuhan. Mari sina lebih bacakan lebih ayat renungan tafe palasta perbahan PJJ ibas suasana lah mungkin kita kumpul ras teman-teman tak bagi si biasana tapi mengikuti anjuran maka kita ibas rumah ta skala-skala jema kali kita merenungkan bahan PJJ enda dan maka itu kami bagian daya. Mari dahilah aku maka kam kukeleni. O kam kerina manusia idoni sabab aku menjadi bata lalit sinebana. Padan si kubahan tuhu janah lamo bahobah. Ibas gelarku jine aku sumpah. Kerina manusia ilebengku pagir jimpuh janah ersumpah maka rasa lalap tutus Athena nembah. Karena aku ikata kena arah Tuhan ngenca maka lid kemenangan ras kuasa. Tapi kerina kalak si ernembah ateman bangku meila pagi agapna tedis i adab-adabanku. Tapi kesusuran Jakub lawan cilang dan kemenangan jana ermulia ia erkite-kiteken aku Tuhan. Enda nas renungan taibas Yesaya 45 ayat 22 se 25. Maka arah ayat enalai, arah perikop enalai dah kami litelu ya fakta si harus diangkat sebagai bahan diskusi ta lebih lanjut. Pertama lebih ya. Enda campur-campur kuban bahasana sentabi. Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyatakan siapa dirinya dalam konteks hubungannya dengan manusia dan juga menegaskan hanya ada satu Allah dalam kenyataannya, yaitu dirinya sendiri. Yang kedua, Tuhan menegaskan bahwa dia memegang janjinya karena dia sudah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa pada manusia selanjutnya akan berlutut dan membuat komitmen bahkan sumpah untuk menyembahnya selamanya. Yang ketiga, orang yang menyembah Tuhan nantinya akan bersaksi bahwa hanya bersama Tuhan ada kemenangan dan kuasa. Sedangkan manusia yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan bahkan membencinya akan mendapatkan rasa malu di hadapan Tuhan. Namun keturunan Jakublah yang pada akhirnya yang mendapat kemenangan dan kemuliaan karena Tuhan sendiri. Enda fakta-fakta dah. Jadi di si renung ke lebih dalam ia lid makna na piga-piga dah kami. Si pertama lebih Tuhan yang Maha Kudus yang seharusnya tidak bisa disentuh dan didatangi oleh yang tidak kudus. Manusia yang tidak kudus tidak mungkin mendekati Tuhan yang Maha Kudus. Namun dalam ayat ini disampaikan bahwa Tuhan sendiri yang memanggil manusia itu untuk dekat kepadanya. Ini hanya mungkin jika Tuhan itu merendahkan dirinya dan berimanensi menjadi manusia. Tuhan yang bisa didatangi itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta kehidupan ini. Yang kedua, alasan dan tujuan Tuhan membentuk dirinya bisa didatangi manusia adalah untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Dan Tuhan sendiri berjanji kepada dirinya, bahkan bersumpah kepada dirinya sendiri untuk menolong dan menyelamatkan manusia itu. Jadi semua pertolongan Tuhan kepada manusia bukanlah karena rayuan,
bukanlah karena bujukan, bukanlah karena perbuatan, bukanlah karena kebaikan, apalagi kehebatan manusia itu sendiri. Tapi karena Tuhan memang menghendakinya sendiri dan membuat perjanjian kepada manusia demi dirinya sendiri. Maka maha kasihlah kamu, ya Allahku, sekal belinda kegelengan Tuhan dae. Yang ketiga, manusia yang percaya dan beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus akan selalu hormat dan mengikuti Tuhan. Namun ada juga manusia yang merasa marah kepadanya, dan mereka ini nantinya akan merasa malu di hadapan Tuhan. Ada tertulis di sini keturunan Yakub akan mendapatkan kemenangan dan kemuliaan atau kehendak Tuhan. Ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Mengapa tidak ditulis keturunan Abraham, yaitu kakek Yakub, atau keturunan Ishak, yaitu bapa Yakub sendiri. Tapi yang ditekankan di sini adalah keturunan Yakub. Ini bagi siapapun yang tertarik untuk memahami lebih lanjut, ini bisa bisa dipelajari dan ditulis untuk pencerahan kepada kita semuanya nanti. Pengkenaina yang lebih dah kami telu, sepertama lebih Tuhan sudah bisa didatangi manusia. Tuhan sudah bisa didatangi entah idahi manusia. Kalau begitu, mari datanglah kepada Tuhan. Dia mampu dan mau mendengarkan, mengerti apapun yang kita sampaikan dan kita minta kepadanya. Dan Tuhan sudah berjanji demi dirinya bahwa Dia akan atau pasti menjawab apapun pertanyaan manusia itu, apapun permohonan manusia kepadanya. Si peduakan, berimanlah kepada Tuhan, telah man Tuhan, percayalah kepadanya. Dan itulah yang membedakan keturunan Yakub dengan yang lain, membedakan orang yang mendapat janjinya dan orang yang tidak mendapat janjinya. Saudara-saudara yang kekasih, silas turang gerinana, dalam situasi seperti ini, dalam situasi merebaknya virus COVID-19 ini, Tuhan tetap setia untuk menolong anak-anaknya. Berserahlah, memohonlah perlindungan kepada Tuhan Yesus. Dahilah ia, pino penampatna. Dia mempunyai tentara malaikat yang siap menyemprotkan disinfektan surga untuk melindungi kita semua yang percaya. Bahkan Yesus sudah menempatkan tentara malaikatnya di sekeliling rumah kita untuk melindungi seluruh keluarga kita. Amin. Bujur ras menjuah-juah kita kerina, aku pertua Analgin Ginting.